Baik, kembali lagi kita melihat salah satu badi pusaka milik kawan juga ya. Jadi ini pusaka tua, bilah tua, warisan masih milik dari nenek-neneknya ya. Ini hitam seperti ini, jadi tepatnya pernah mengalami kejadian kebakaran di tempat keluarganya waktu itu masih di neneknya ya. Badi ini kebakaran di daerah Mandar ya, Sulawesi Barat sekarang. Jadi di sana sekitar berapa rumah terbakar, barang-barang habis, dan badi ini pun ikut terbakar karena tidak sempat diselamatkan, sehingga gagang, sarung, aksesoris ya, pasang timpo. Jadi ini dulunya menggunakan pasang timpo perak ya, semua habis, tersisanya besinya. Dan inilah sisa-sisanya, masih ada gosong-gosongnya. Jadi rencana ingin direstorasi kembali menggunakan gagang. Sudah ada model yang dipilih, nantinya menggunakan kayu kemuning, rokok kale kembali atau akarnya. Sarungnya akasia bari, mix dengan kemuning juga, sesuai dengan model yang akan diikuti. Kemudian untuk besinya nanti kita akan upayakan membersihkan ya, bekas karatnya. Untungnya tidak sampai rusak, tetapi menurut kisah teman ini waktu ditemukan kembali dalam keadaan melengkung atau bengkok ya. Sudah sempat diluruskan, itu pun masih agak sedikit bengkok sebenarnya. Kalau kita lihat ini ya, nih masih ada agak sedikit bengkok ya, melengkung ya. Dulunya lebih parah, jadi sudah berhasil diperbaiki sedikit lurusnya, tapi masih agak bengkok. Ya maklum saja karena suhu derajat panas ya. Kurang lebih berapa jam baru apinya bisa padam itu. 7 jam atau 6 jam kalau tidak salah. Jadi ya wajar saja besinya sampai seperti ini. Dan untungnya masih bisa terselamatkan. Jadi terima kasih pula saya sampaikan kepada saudara Irfan atas kepercayaannya kepada kami untuk melakukan restorasi terhadap bilah ini. Jadi perjalanannya masih panjang ya. Kita bersihkan dulu, dilihat kondisi besinya atau bilahnya ini, kemudian pembuatan gagang sarung, sumpak peraknya, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah tampilan sementara untuk selanjutnya atau sebelum diberi jeruk, dibersihkan dengan jeruk. Jadi khusus untuk ini telah saya sediakan air jeruk yang cukup banyak. Jadi teknisnya nanti akan direndam. Jadi akan disiapkan dulu air jeruk nipisnya, kemudian direndam untuk membuka apa ya, kerak-kerak dan juga karat yang juga bercampur dengan gosong atau bekas-bekas terbakar ini. Semoga bisa berhasil. Dan untuk yang ini adalah tampilan setelah diberi air jeruk dengan cukup apa ya, kurun waktu yang cukup lama. Tetapi memang ada beberapa kerak akibat panas terbakar ya, sehingga menimbulkan kerak yang gosong ini yang memang tidak bisa terlepas oleh jeruk. Jadi ya sepertinya akan kita kerok atau diamplas atau bagaimana caranya untuk mengupas permukaan yang gosong ini. Hei. Buka pakai api. Iya, bentar ya, rekam dulu ya. Tapi ini panas sekali.
amplas pin. Ya, kita amplas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi masih bersama saya HSP, hanya di Badi Makassar Channel. Akhirnya selesai juga garapan makeover, bukan makeover tepatnya, restorasi dari sebilah badi milik kawan yang mungkin di awal video sudah sempat kita lihat bersama. Jadi badi ini tinggal bilah saja saya terima dalam kondisi gosong, terbakar dalam kurun waktu 6-8 jam di rumah, beserta rumah di daerah Mandar. Dan yang terselamatkan bisa hanyalah bilahnya saja, gagang, sarung, pasang timpo dan juga aksesoris lainnya itu ikut hangus, terbakar habis ya. Bilah pun waktu ditemukan dalam keadaan cukup melengkung sehingga diratakan kembali meskipun tidak sampai 100% kembali, 90%, dan masih bisa kita selamatkan. Nah, seperti apa hasilnya? Kita simak sesaat lagi. Ya, kita mulai dari tampilan luar dulu. Jadi konsep gagang dan sarungnya ini saya mengikuti request atau permintaan. Ya, seperti ini. Kita mulai dulu pada gagang. Ini kayu kemuning rokok kale. Ya. Dengan motif segi 6. Jadi ini persegi dengan bentukan cekung ya. Cekung masuk ke dalam. Ini juga ya kelihatannya. Rokok kale kelihatan juga bariknya. Nah, ini cekungannya sangat nampak jelas, tegas ya. Oke. Jadi dia cekungnya 6. Ini juga pada bagian punggung atasnya. Ya. Oke, nampak jelas. Kemudian diberi ukiran sedikit pangkal dekat sumpahnya atau kalasanya. Oke. Dan pada sumpahnya polos, bergaya dulu ya. Oke. Pada sarung benangnya itu menggunakan 2 kayu. Jadi mix akasia dan juga kemuning. Oke. Nah, penasaran pasti dengan isinya kan? Mari kita lihat. Iya, seperti ini isinya. Setelah perjuangan yang cukup lama untuk membersihkannya, menghilangkan gosong, hangus, dan lain sebagainya. Kemudian ya kita tompang-tompang beri jeruk sehingga akhirnya mulai nampaklah pamor seperti ini. Nah, sebelum kita detail, saya coba sedikit jelaskan ini. Terdapat mengkilat-mengkilat banyak seperti ini, kemudian berwarnanya agak kekuningan, bahkan ada yang sedikit kemerahan. Ini saya masih bingung menjelaskannya. Apakah sebelum terbakar dia memang sudah seperti ini, ada seperti ininya, ataukah karena efek terbakar sampai muncul hal-hal yang seperti ini.
Ya, saya tidak tahu pasti soal itu dan agak sulit juga menerkanya atau memperjelasnya. Tapi kalau sekedar prediksi, sepertinya ini muncul akibat proses terbakar dalam kurun waktu 6 sampai 7 jam, dan kita tahu yang terbakar ini adalah sebuah rumah. Jadi tentunya suhu panas itu sangat-sangat tinggi karena area yang terbakar itu sangat luas. Dan ini betul-betul habis, gagang sarung bawaannya habis. Jadi informasi dari teman ini, gagangnya dulu itu memiliki pasang timpo, kemudian sumpaknya juga, dan gagang itu kalau bukan bahan gading ya gigi paus, dan masih memang bawaannya waktu itu. Jadi ini milik kakek dari teman tersebut ya, milik kakeknya, dan beliau salah satu bagian dari TNI di masa jabatan Presiden Soeharto dulu. Jadi ini asli milik kakeknya yang menjadi memang pusaka keluarganya, dan kini diturunkan ke kawan saya. Dan ya, terima kasih saya ucapkan karena dalam hal ini restorasinya dipercayakan kepada HSP, kepada saya dan juga rekan-rekan dari pandai-pandai yang terkait, mulai dari pandai kayu dan juga pandai perak atau aksesorisnya. Ya, kita mulai melihat sisi kanan. Ya, seperti di awal tadi yang saya katakan, jadi nampak di sini pori atau lubang-lubang yang besar, kemudian ditambah ya sesuatu yang berwarna-warna mengkilap kemerahan dan kekuningan juga. Tapi herannya di sini tiba-tiba hilang kayak terpotong. Dan di sini nampaklah bahan aslinya warnanya. Dan beberapa keretakan-keretakan, entah ini retak sudah ada dari dulu ataukah efek panas berlebih di saat badi ini terbakar. Oke. Jadi kalau kita melihat bahan ini, salah satu tekstur bahan yang boleh dikatakan keras, sangat keras. Dan juga motifnya, warnanya itu seperti bahan luuk batu atau badi luuk batu zaman dulu ya. Oke. Untuk bevelnya sangat tegas. Jadi ini sepertinya dulu sebelum terbakar ini memang pernah mengalami disesang ya, atau diratakan matanya dengan gerinda taji bisa jadi ya, dan dibuat seperti tegas ini bevelnya. Ini sangat jelas alur potongan bevelnya, bentukan bevelnya tebal, sangat tebal ya. Dan kita lihat juga di punggung bertabur ya bahan yang tadi saya bilang yang muncul tiba-tiba itu. Kemudian untuk layer, ini memang termasuk layer banyak, susunan banyak ya. Kalau layer banyak, pamornya dia lebih banyak, kecil-kecil. Jadi ini susunannya banyak, lipatannya tidak banyak, tapi susunan awalnya banyak, sehingga boleh dikata juga layernya lumayan, tetapi lipatannya tidak terlalu banyak karena susunan dari awal yang diperbanyak. Nanti mungkin saya akan buat video tersendiri yang membicarakan soal layer, susunan, dan juga lapisan. Setelah kita melihat ketebalannya ya, sampai ke ujung, sekarang kita melihat sisi kiri. Nampak ada lagi yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian di sini untuk pamor lebih ada motif dibanding yang sebelah. Jadi seperti abstrak-abstrak yang besar-besar ya. Ya bisa disebut juga teba jampo atau bala pake ya dalam istilah Bugisnya. Oke, perlahan kita lihat. Kemudian pada bagian bevel sesangnya ini terlihat nampak banyak garis-garis layer. Cuman karena bahannya hampir sama kelihatan, jadi tidak begitu kelihatan sangat jelas 100%. Tapi ini banyak layer-layer, lapisan garis-garis. Itu menandakan memang layer dari badi ini banyak. Oke, ini ya sangat nampak pada bagian tengah layar Anda, layar teman-teman. Lihat ini ya, fokusnya. Layernya sangat banyak. Tetapi pamor tidak terlalu banyak yang kecil-kecil. Jadi itu secara teknis pembuatan badi ini dulunya itu susunannya yang banyak, dan mungkin dilipat 2 atau lipat 3 atau langsung dilipat 2, tapi susunan awalnya yang banyak. Sehingga dengan susunan awal yang banyak itu kita bisa melihat banyaknya layer pada bagian bawah di dekat mata tajamnya yang ini. Karena kalau lipatannya banyak, susunan awal sudah banyak, lipatannya banyak, pamornya dia menjadi dato-dato atau abstrak yang kecil-kecil.
Kembali kita simak detail pada sisi kiri ya, perlahan lagi kita lihat sama-sama. Oke ya. Ya masih butuh ditompang-tompang lagi. Kemudian satu yang unik juga pada bilah ini, semoga bisa tertangkap oleh kamera. Jadi permukaan pada kedua sisi ini itu cekung ya, cekung ke dalam ini ya. Ya cekung pasti ke dalam ya, cembung dia keluar. Cekung. Ya. Jadi dia seperti parit bergelombang ke bawah ke dalam gini ya, begini ya. Jadi ini cekungannya, saya rasa cukup terlihat ya. Diraba lebih-lebih ya, nih cekungannya kiri kanan. Jadi secara teknis dalam pertempuran atau teknis badi sebagai senjata, cekungan itu dia berfungsi sebagai jalur keluar darah. Jadi memang cukup mengerikan juga apabila tertusuk dengan ini ya, maka akan cepat mengalami kehabisan darah karena jalur kosong ini tempat keluar darahnya yang ada cekungan ini ya. Seperti itu. Panjang ya kurang lebih 25 cm. Ya, cukup panjang untuk ukuran badi. Oh ya, mulai dari bentuk, kalau bentuk memang kita sekilas melihatnya mirip seperti bentuk-bentuk badi luhu ya. Dengan teknis pemasangan baja gantung. Kemudian pola-pola pamor juga pola pamor khas badi Bugis ya. Jadi kalau berbicara pendapat, saya menyebut untuk ini jenisnya badi toasi. Tapi ya boleh saja ya, siapa tahu ada yang berbeda pendapat, itu tidak masalah. Semua punya dasar referensi dan estimasi masing-masing. Oke, saya rasa demikian. Semoga menambah wawasan dari teman-teman penonton sekalian. Dan ya saya bersyukur badi ini bisa kembali tampan ya, meskipun mungkin ya tidak setampan waktu awalnya sebelum terbakar, yang mana pakaiannya jelas beda. Di sini menggunakan kayu, yang sebelumnya menggunakan kalau bukan gigi ya gigi paus, dia gading ya, menurut cerita pemiliknya atau kawan saya. Dan bersyukur masih bisa terselamatkan dan tampilannya menjadi seperti ini. Baik, terima kasih telah menonton. Saya HSP undur diri dan salam pusaka.